Dari video tersebut, kita dapat belajar bahwa manajemen modal kerja adalah mengendalikan pengeluaran dan pemasukan dana agar operasi usaha tetap berjalan. Jadi kita harus memperhatikan pada saat pembelian, yaitu hutang usaha dan hutang biaya. Pada saat produksi, kita harus perhatikan biaya produksi dan inventory bahan bakunya. Kemudian pada saat pemasaran penjualan, kita harus perhatikan inventory dan biaya pemasarannya. Demikian juga pada masa pembayaran harus kita perhatikan piutang usahanya, sehingga dana yang kita punya tetap cukup untuk Mari kita lihat piutang usaha versus hutang usaha produsen siklus sempurna. Dimulai dari pembelian bahan baku dan proses pertama masa produksi 25 hari di mana ada bahan diproses dan produk jadi dan produk dijual yang dijual dengan piutang usaha pada proses 2 selama 35 hari yang berakhir pada penerimaan kas. Pada proses pembelian baku, terjadi hutang usaha dan hutang biaya selama 60 hari yang kemudian dibayar dengan pengeluaran kas. Inilah siklus sempurna di mana masa produksi 25 hari dan piutang usaha 35 hari sama dengan masa hutang usaha dan hutang biaya selama 60 hari. Sehingga arus kas tidak terganggu, tidak perlu kredit modal kerja. Pada piutang usaha versus hutang usaha siklus tidak sempurna, masa produksi dan piutang usaha selama 60 hari lebih besar dari masa hutang usaha dan hutang biaya selama 40 hari, sehingga kekurangan dana selama 20 hari. Dan ini mengakibatkan arus kas terganggu sehingga perlu kredit modal kerja. Untuk membahas siklus tidak sempurna jenis usaha perdagangan, kita lihat ilustrasi sebagai berikut. Kita lihat proses pertama, yaitu umur inventory produk mulai dibeli hingga siap dijual adalah 25 hari. Kemudian proses kedua, yaitu umur piutang usaha selama 35 hari sebelum kita menerima kas untuk pembayaran piutang usaha.
Dibandingkan dengan hutang usaha dan hutang biaya selama 40 hari, maka akan terjadi kekurangan dana selama 20 hari. Artinya, kita membutuhkan modal kerja untuk membiayai operasi selama 20 hari tersebut. Berikutnya, mari kita bahas siklus tidak sempurna jenis usaha kontraktor. Kita lihat ilustrasinya sebagai berikut. Misalnya untuk suatu termin proyek pembuatan fondasi bangunan bertingkat. Mulai dari tanggal dimulainya proyek dan proses pembangunannya selama 120 hari. Tapi pembayarannya terjadi setelah 30 hari kemudian, yang dikategorikan sebagai piutang usaha. Kemudian kita bandingkan dengan diagram pembayaran hutang usaha dan hutang biaya yang dilakukan setiap bulannya. Dan disinilah terjadi gap karena masa pembangunan selama 120 hari ditambah piutang usaha selama 30 hari lebih besar dari masa hutang usaha dan hutang biaya yang dibayarkan setiap 30 hari. Mari kita perdalam lagi siklus usaha tidak sempurna atas dua proses. Pada proses pertama, setelah masa hutang usaha dan hutang biaya selama 40 hari itu berakhir, terjadi pengeluaran dana. Sehingga terjadi kekurangan dana selama 20 hari lagi sebelum terjadinya pemasukan dana. Pada proses kedua, demikian juga setelah masa hutang usaha dan hutang biaya selama 40 hari itu berakhir, terjadi pengeluaran dana. Sehingga terjadi kekurangan dana selama 20 hari lagi sebelum terjadinya pemasukan dana. Siklus kekurangan dana ini berulang terus sehingga terjadi kebutuhan modal kerja tambahan. Dengan metode arus kas ini, kita dapat secara rinci melihat jumlah dan umur piutang, jumlah dan umur hutang yang akan mempengaruhi saldo akhir tiap bulannya. Saldo akhir ini harus dijaga agar tidak negatif. Jadi dengan metode arus kas ini, kecukupan modal kerja tetap terkendali. Contohnya adalah arus kas prakredit atau sebelum diberikan kredit, di mana kas akhirnya selama 3 bulan adalah negatif. Berikutnya adalah arus kas pasca kredit, di mana diberikan kredit modal kerja dari bank, sehingga kas akhirnya positif.